Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahla Arifah Solehah dengan NIM 2403068081. Hari ini saya akan menjelaskan Trachus digestivus dari Gallus domesticus, di mana perjalanan pakan ini dimulai dari paruh atau roxum yang memasuk ke dalam esofagus. Esofagus ini merupakan penghubung antara mulut dengan crop. Esofagus ini berfungsi sebagai saluran makanan yang menuju ke organ pencernaan selanjutnya. Dari esofagus, makanan masuk ke dalam crop. Crop ini merupakan tempat penyimpanan makanan sementara sebelum akhirnya makanan lanjut ke organ pencernaan selanjutnya. Di crop ini, makanan telah dilunakkan dengan bantuan enzim yang berasal dari kelenjar ludah. Dari crop, makanan masuk ke dalam proventriculus. Di dalam proventriculus ini terdapat enzim pencernaan dengan asam yang berfungsi untuk memecah makanan sebelum makanan digiling di dalam gizzard. Setelah dari proventriculus, makanan masuk ke dalam gizzard. Di gizzard, makanan digiling dan dihancurkan dengan secara mekanis dengan bantuan batu-batu kecil yang tertelan oleh ayam. Setelah dari gizzard, makanan masuk ke dalam duodenum. Duodenum ini merupakan bagian pertama dari usus halus yang berfungsi untuk pencernaan reaksi kimiawi dengan bantuan enzim dari pankreas dan empedu dari hati. Setelah dari duodenum, makanan masuk ke dalam jejunum. Jejunum ini merupakan bagian kedua dari usus halus yang berfungsi sebagai penyerapan nutrisi, terutama karbohidrat, protein, dan lemak. Setelah dari jejunum, makanan masuk ke dalam ileum. Di ileum ini merupakan bagian ketiga atau bagian terakhir dari usus halus. Ileum ini berfungsi sebagai penyerapan sisa-sisa nutrisi akhir dari setelah duodenum dan jejunum. Setelah dari ileum, makanan masuk ke dalam sekum. Di sekum ini merupakan dua kantong yang berfungsi sebagai, yang pertama, fermentasi serat kasar, yang kedua sebagai penyerapan air. Di duodenum ini terdapat bakteri yang berfungsi dan membantu untuk mencerna serat yang tidak bisa dipecah di usus halus. Setelah dari sekum, makanan masuk ke dalam rektum. Rektum ini merupakan bagian akhir dari usus besar. Di rektum terjadi penyerapan sisa air dan mempersiapkan sisa makanan atau feses yang akan dibuang melalui kloaka. Yang terakhir, kloaka. Kloaka ini merupakan bagian akhir dari saluran pencernaan. Di kloaka terdapat beberapa fungsi seperti untuk organ reproduksi dan sebagai saluran pembuangan feses. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.